Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kalian semua dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya, Lendra Gorden. Guys, di sini saya akan membahas bagaimana caranya membuat gorden sendiri di rumah tanpa harus kalian pesan kepada pembuat gorden atau jangan repot-repot di gorden. Inilah tapi harus dengan satu syarat, kalian menggunakan trik atau tips dari saya, yaitu ada 4. Yang pertama adalah pengukuran, dan yang kedua adalah bahan, yang ketiga adalah motif, dan yang keempat adalah model. Jadi 4 tips ini kalian bisa pahami dengan sesama. Yang pertama saya akan bahas adalah pengukuran. Yes, pengukuran itu sangat penting dalam dunia gorden. Jadi tanpa pengukuran kita tidak akan pernah bisa buat gorden. Walaupun saya sendiri pribadi, walaupun saya seorang pembuat gorden atau punya toko gorden, tanpa adanya pengukuran kita tidak akan pernah bisa buat gorden. Sama dengan kalian di rumah. Kalian di rumah harus bisa mengukur terlebih dahulu, baru nanti misalkan kita berbicara tentang bahan, model, dan motif. Di sini ada 4 tips buat kalian. Yang pertama kita bahas adalah pengukuran. Jadi pengukuran kita sediakan meteran seperti ini, guys. Kita sediakan meteran seperti ini. Kalau seandainya ini adalah 7 meter, kita adakan pengukuran. Kita menginginkan model itu lebar berapa atau tinggi berapa. Tadi tentang pengukuran ini adalah tergantung daripada jendela suatu rumah. Jadi kebutuhan jendelanya itu berapa. Misalkan kita ingin 70 cm, 70 cm kita akan membuat gorden lebar kusen atau lebar jendela rumah atau lebar pintu kamar itu adalah 90 cm atau 70 cm. Jadi disiapkan dulu alatnya, pengukurannya, baru nanti kita akan menghitung. Nanti di sesi berikutnya kami akan berikan, saya pribadi akan memberikan bagaimana cara menghitung gorden yang bagus dan baik dan benar. Yes, di sini saya hanya memiliki tips cara membuat gorden sendiri di rumah. Yang kedua adalah bahan. Bahan yang pertama adalah kita dalam membuat gorden adalah yang jelas pakai kain. Nah, di sini kami sediakan kainnya. Kain ini terserah mau apa saja, cuma saya pakai bahan import. Kain import ini adalah kain motif import di sini. Silahkan kalau kalian di rumah silahkan kain apa saja, apapun itu kainnya terserah sama kalian. Yang penting yang pertama adalah cara mengukurnya dan menghitungnya. Yang kedua adalah bahan. Jadi bahan itu diperlukan. Kalian itu ingin model apa? Apa model biskuit? Apa model ring? Model smoke ring itu seperti ini contohnya. Jadi model ring itu seperti ini contohnya. Kalau misalkan 70 cm berarti adakan 7 gelombang seperti ini. Jadi 1, 2. Jadi ada 7 gelombang lagi pokoknya di sini. Jadi kalau saya gabung seperti ini sebanyak 7 kali 7 gelombang. Jadi kita ukur ini nanti lebar berapa ini smoke ringnya. Maka lebar smoke ring itu misalkan 7 gelombang, ini akan mengikuti lebar daripada kain. Jadi kalau misalkan ini lebarnya 1 meter misalkan, maka lebihkan 5 cm daripada kainnya. Kenapa? Karena untuk melihat daripada garis ini lebih 5 cm kain, misalkan ini 70 cm atau 100 meter atau 1 meter. Jadi kalau 1 meter kita harus melebihkan 5 cm. Jadi harus menggunakan bahan kain itu adalah 110 cm. Tekuan pinggir 5 cm, tekuan pinggir kanan 5 cm, pinggir kiri 5 cm. Yang kedua adalah guys, bahannya untuk membuat kita brisket sama juga di sini. Ini adalah kain keras apa ini? Kain keras guys. Di sini adalah cara alat untuk membuat sebuah gorden brisket model
modelnya fleece modelnya seperti ini. Kalau saya jelaskan ini adalah bahannya untuk membuat model ring, mana sekarang ini model ring semacam ini sudah tren di sini daripada model kayak gini. Ini kayak ribet, masih pakai kawat ya. Kalau ini tanpa harus kawat, tinggal masukkan aja, selesai. Itu yang kedua guys. Yang ketiga adalah motif. Jadi motifnya itu kalian pilih. Kalian menginginkan horden motifnya apa motif kain lokal, apa motif kain import. Jadi apa motif polos, apa motif polos print mask atau polos timbul. Ada motif polos print mask tapi timbul, ada motif print mask tapi tidak timbul, cuma ada motifnya aja, ada gambar bunga atau iris-iris segala macam. Sepertinya nanti saya contohkan bagaimana horden itu motif timbul. Di situ ada nanti di videonya. Tapi di sini saya bahannya akan memilih bahan gorden import. Jadi ini adalah motif, kain motif dia buat motif. Nah gini guys. Ini adalah motif dia. Jadi ada bunganya, ada print masknya, jadi kelihatan bagus lah, disesuaikan dengan dindingnya. Kalau sesuai ini dengan dinding, kalau kalian ingin coklat seperti ini atau coklat print mask kayak gini atau kuning mask atau kemerah-merahan, di sini ada motifnya. Kalian harus menggunakan dinding yang polos. Sudah bahas video sebelumnya. Kalian lihat di channel saya Hendra Gorden, itu ada judulnya kain apa namanya ya, lupa saya, pokoknya sampai lihat sendirilah. Ya yang penting ingat nama saya Hendra Gorden, itu aja. Kalian lihat ya channelnya banyak sekali. Guys, di sini saya akan membuat ini. Bahannya adalah kain import seperti ini, ada printnya. Kalau harganya sih lumayan karena memang kain import ini lebih tebal dibandingkan dengan kain biasa. Yang kedua guys, di sini adalah ini saya contohkan motif kain warna kuning, tapi dia motif juga sih, tapi polos, tapi tidak ada print masknya sama sekali. Ini di polosan dia ada gambar-gambarnya dikit cuma. Di situ adalah motif guys, bahannya aja, motifnya juga sudah saya bahas ini kainnya, karena bahan dengan motif itu sama saja, jadi tidak ada perbedaan, bahan motif itu sama saja. Ya, yang keempat adalah model. Jadi model itu tergantung dari Anda, jadi kalian sendiri. Anda menginginkan model minimalis atau model rumbai atau grafiri rumbai, jadi atau model seperti di belakang saya ini. Kalau seandainya ini model seperti ini, saya di belakang saya ini guys, model di belakang saya ini, itu adalah motif dimana kain gorden lokal, itu motifnya dua warna. Jadi sudah saya bahas di video sebelumnya bahwa kalau misalkan menginginkan kain gorden lokal harus pilih dua warna. Jadi seperti itu modelnya. Kalau itu modelnya habiskan kain sekitar 8 meter. Jadi kalau misalkan itu adalah model poni depan itu model, di belakang adalah di belakangnya sini adalah model brisket biasa, yang depan juga model brisket. Tapi saya punya model gorden minimalis seperti ini. Ini adalah kain import. Nah, kalian lihat. Nah, itu adalah kain import. Itu adalah kain import guys, dimana itu adalah polosan sampai ke bawah. Terus yang saya bahas barusan kan kain importnya, modelnya. Yang terakhir adalah model. Jadi saya punya dua warna juga seperti ini. Nah seperti ini, saya juga punya dua warna, dua model warna, jadi oranye dengan warna krem. Jadi dipadukan seperti ini. Kalian bisa lihat. Kalian bisa lihat ya guys. Jadi itu adalah krem dipadukan dengan warna oranye, kain lokal. Jadi kalau misalkan kain lokal itu harus polosan guys, tidak ada dua warna di situ. Tidak ada dua warna, cuma polos-polos saja. Tapi kalau kain import seperti inilah kiranya guys. Jadi saya menginginkan adalah polosan di sini, sekalian juga di situ. Itu adalah kain gorden import juga.
adalah memakai poni layar belakang, jadi tetap gorden depannya atau badannya itu masih dalam tahap model minimalis. Intinya pakai smooth ring seperti saya contohkan barusan. Modelnya seperti ini, itu adalah pakai smooth ring seperti ini ya guys ya. Ya itulah tadi guys 4 tips dari saya cara membuat gorden di rumah. Selanjutnya simak video saya akan mempraktekkan di video saya nanti akan saya mempraktekkan bagaimana caranya memasang smooth ring dan bagaimana caranya membuat gorden. Saya buat gorden itu demi kalian, untuk mempraktekkannya demi kalian, biar kalian bisa belajar seperti saya. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa saya ini adalah bukan seorang penjahit gorden, tapi saya belajar dari YouTube. Saat ini saya harap kalian yang masih belum pernah jahit, sediakan alatnya dulu, bahannya, terus modelnya. Setelah itu giliran motifnya. Jadi dalam dunia gorden itu guys, gampang-gampang susah. Susahnya kalau kita tidak punya keinginan yang kuat untuk menjadi seorang yang berguna. Gampangnya kalau kita sudah tahu tips daripada caranya membuat gorden. Satu hal yang harus diingat dalam hal membuat gorden, carilah konten-konten yang menarik dan bagus agar bisa dipahami. Dari saya itu tipsnya, dan dimana saya sudah jelaskan di barusan di depan bahwa dalam membuat gorden itu harus memiliki 4 tips. Yang pertama adalah mengukur dulu, yang kedua adalah bahan, yang ketiga motif, dan yang keempat adalah model. Jadi semoga video ini bermanfaat buat kalian semua guys. Mohon maaf kalau misalkan ada kekurangan, karena kekurangan adalah milik saya, kelebihan dan keistimewaan adalah milik Yang Maha Kuasa. Saya cuma sekedar menjalani dalam hal tahap memberikan tips buat kalian semua. Kalau seandainya video ini bermanfaat buat kalian semua, silahkan di share dan jangan lupa like dan subscribe-nya buat saya agar kalian bisa menikmati channel-channel berikutnya dan selalu stay tune terus di channel saya, kunjungi channel saya. Saya mohon undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Dendra Gorden.